Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Aprilia Sasya Lestari dengan NIM 17016200009. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi A. Di sini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Big Short yang diperankan oleh Christian Bale, Stevie Carell, Brad Pitt, dan Ryan Gosling. Nah, film ini dirilis pada tahun 2015 yang disutradarai oleh Adam McKay. Film ini merupakan film super sensasional yang berisikan tentang krisis ekonomi di Amerika pada tahun 2008. Nah, film ini adalah film kisah nyata seorang manajer investasi yang jenius bernama Mikhail Burry. Seperti kebanyakan orang jenius yang kadang super nyentrik, nah dia itu ngantor cuma pakai kaos oblong, celana pendek, dan rambut yang dipotong sendiri dengan bentuk yang gak karuan dan sikapnya yang tertutup atau antisosial. Mungkin karena mata sebelah kirinya yang tidak normal. Bahkan dia sangat jarang bicara ke stafnya. Harap dipahami, kantor investasi bukan seperti bisnis biasa yang harus meeting rutin harian, bahas operasional. Nah, kerja mereka lebih banyak pakai insting, otak naluri bisnis, memahami kondisi terkini keuangan mikro dan makro, dan harus berani mengambil keputusan atau berani ambil resiko. Mereka ini mirip-mirip seperti seniman sekaligus penjudi. Jauh sebelum ekonomi Amerika benar-benar jatuh pada tahun 2008 karena sektor kredit properti yang terlalu meraksasa dan kredit yang tidak mampu terbayar. Mikhail Burry ini sudah melihat gejala-gejala tersebut, yaitu sekitar tahun 2005 dari pengamatannya di ruang kerjanya yang berantakan, lalu dilanjutkan dengan riset yang dilakukan oleh stafnya di lapangan, menunjukkan fakta bahwa betapa kredit kepemilikan rumah sangat gampang diberikan oleh bank kepada pemohon, padahal semua kredit itu beresiko gagal bayar karena data pemohon yang diakali tetap saja kredit bisa turun. Akibatnya banyak sekali rumah-rumah kosong yang ditinggal penghuninya karena tidak sanggup bayar cicilannya. Lalu si Mikhail Burry ini melihat ini justru sebagai peluang untung dia. Lalu dia melakukan aksi investasi yang terbilang terobosan, dan dia mulai mendatangi lembaga investasi raksasa yang banyak mengucurkan dana kredit properti dan membujuknya melalui direksinya agar mereka menjual semacam obligasi kepemilikan, yaitu seperti kredit default swap atau CDS. Tentu para direksi ini heran karena laporan keuangan selama ini sangat bagus, kredit berjalan lancar. Memang ini transaksi baru pertama kali terjadi di Amerika. Herannya, kenapa ada orang mau keluar duit untuk hal yang secara data itu nggak mungkin terjadi, tapi mereka tenang-tenang aja, tiba-tiba dapat nasabah kakap. Obligasi CDS yang Mikhail beli ini dipilih yang jelek, lalu obligasi semacam itu mirip seperti asuransi, jadi kantornya harus rutin bayar premi rutin bulanan supaya obligasinya tetap aman. Saat sektor properti memburuk, premi asuransi justru lebih banyak dia bayar. Sebaliknya, nilai obligasi yang dia punya meningkat nilainya. Semakin buruk ekonomi, maka semakin tinggi nilai obligasi CDS-nya.
Namanya aja asuransi, dana yang dia terima saat dia jual atau dia tutup bisa ratusan lipat nilainya, karena semakin sulit bisnis properti maka semakin besar preminya, tapi semakin besar juga nilai obligasinya. Bayangkan, dengan sederhana orang ikut asuransi jiwa, saat orang itu meninggal, ahli waris dapat duitnya itu segunung, padahal bayar preminya itu cuma dikit. Uh, Pada tahun 2008, ekonomi Amerika hancur total. Pasar Wall Street kolap, nilai obligasi Mikhail Burry melesat tinggi. Dari investasi yang dijual saat itu, dari modal sekitar $7, dia sekitar 100 juta dolar, dia menerima sebesar 100 juta dolar untuk pribadi dan 700 juta dolarnya untuk para kliennya. Sukses itu tidak dengan perjuangan. Di kurun waktu 2005 hingga 2008 adalah masa berat bagi Mikhail Burry karena aksinya ini dianggap tidak lazim bagi para koleganya. Berat juga harus bayar preminya, kliennya banyak yang frustasi. Tapi meski endingnya sukses, Mikhail ini dianggap sebagai psikopat karena semakin kolaps ekonomi di Amerika, maka semakin banyak dia menuai untung. Sekian penjelasan mengenai film The Big Short dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.